Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Coba tepuk tangan lagi dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya juga masih sama ya. Menikah itu berdamai dengan segala kekurangan. Hari ini Masya Allah udah banyak banget pelajaran yang sudah diajarkan sama guru-guru kita. Insya Allah nanti langsung dipraktekkan ya. Yang di rumah juga ya. Aku ada tayangan lagi nih. Ketika suami bales chat di depan istri. Kita lihat tayangannya, silakan. Untuk zaman sekarang Ustadz yang seperti tadi aku bilang, pasangan yang selalu menyembunyikan HP-nya dari pasangan yang lain. Kan takutnya suujon ya, ada apa-apa gitu ya. Itu baiknya gimana Ustadz? Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mas Soni, tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pasangan yang insya Allah sehidup sesurga. Amin ya rabbal alamin. Kasus selanjutnya yang sering terjadi dan relate dalam kehidupan kita adalah adanya benda pribadi, barang pribadi berupa handphone. Apakah dia sejatinya benar-benar pribadi atau dia adalah barang yang suami istri harus saling terbuka tentang apa isinya? Tentu saja dalam Islam ada batasan-batasannya. Yang pertama, sesuatu yang boleh disembunyikan atau bahkan harus disembunyikan. Satu, rahasia pekerjaan. Kalau di pekerjaannya memang ini adalah sebuah rahasia yang siapapun tak boleh mengetahuinya, rahasia perusahaan atau ini sesuatu yang kalau istri tahu malah tambah pusing istri itu, subhanallah. Karena istri kadang-kala kepo itu, subhanallah, dia pengen tahu gimana pekerjaan ini segala macam. Nah, suami boleh menyembunyikannya atau tidak memberitahukannya karena ini tidak ada urusannya dengan rumah tangga, ini urusan pekerjaan. Yang kedua, yang boleh disembunyikan apa Bu? Yang boleh disembunyikan adalah amalan. Istri suami boleh punya rahasia kepada istrinya, rahasia amalan. Ternyata suaminya diam-diam suka transfer kepada panti asuhan. Ternyata suaminya diam-diam dia bantu daripada ada keluarganya yang sedang sakit, ada keluarganya yang sedang membutuhkan, atau dia transferkan kepada ibunya sendiri. Ini banyak relate ini yang paling sering terjadi ini. Seorang istri marah-marah kepada suaminya karena suaminya transfer kepada ibunya. Kenapa kau diam-diam transfer sama ibumu? Karena kalau ngomong kau ngomel-ngomel. Kita sembunyi-sembunyi aja kau ngomel, apalagi kalau kami ngomong, subhanallah. Maka ini hal-hal sedekah atau apapun itu amalan tersembunyi, ibu jangan tersinggung kalau suaminya sembunyiin bukti transfernya terhadap orang yang memang dia mau sedekahi. Kenapa? Karena itu uang dia, harta dia, nafkah ibu sudah tercukupi, ya terserah dia mau sedekah kemana. Maka amalan itu mesti dia sembunyikan atau boleh dia sembunyikan. Kemudian apalagi yang boleh dirahasiakan? Sesuatu yang kira-kira bisa merusak keharmonisan. Ada mertua dia omongin menantunya sama anaknya. Biasanya mertua perempuan sama anak perempuannya. Suamimu itu ini segala macam. Jangan kasih tahu suamimu ya. Ini subhanallah. Dia curhat sama anak perempuannya atau anak perempuannya curhat kepada emaknya. Dia sembunyikan dari suaminya. Dia sembunyikan di HP-nya, subhanallah. Maka kalau niatnya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan untuk merusak rumah tangga, maka ini diperbolehkan. Nah, yang tidak boleh dirahasiakan. Nah, apa itu? Satu, Satu. perselingkuhan. Aduh. Tapi tahu tidak juga ada nih, selingkuh ya. yang tidak sembunyi. Betul. Itu mah bukan terang-terangan ya namanya. Nggak bukan selingkuh. Kalau selingkuh mesti sembunyi. Iya. Nah ini sudah dosa ini. Betul. Yang kedua, yang tidak boleh disembunyikan adalah sesuatu yang memang menjadi haknya istri. Oke. Seperti nafkahnya. Oke. Nafkahnya mungkin sudah ditentukan 100 juta per bulan. Ya. Tapi Wah, si suami, Masya Allah ya. Masya Allah. Kita ambil standar paling tinggi. Sembunyi-sembunyi Ibu-ibu suaminya. langsung gini. Bulan ini lagi kurang nih pendapatan nih. Lagi kurang nih. Nggak cukup 100 juta ya satu bulan ini. Padahal perjanjian sebelumnya 100 juta sebulan. Dia sembunyi. Nah ini sudah berdosa dia. Oh, Jangan gitu. disembunyikan. Karena dia janjinya 100 juta. Berarti itu do's and don't-nya ya. Iya. Yang dibolehin sama yang enggak ya. Sudah paham Betul. sampai di sini? Insya Allah, alhamdulillah. Paham sih paham, nerimanya ini loh. Paham sih paham, belum tentu mau menerima gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Syah untuk penjelasannya. Insya Allah kita, karena dalam rumah tangga pasti ada masalah ya. Tapi bukan rumah tangga yang diselesaikan, tapi masalah yang diselesaikan. Makanya
Makanya pagi hari ini kita belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah itu ya. Nah tapi kalau misalkan pasangan kita sudah nggak mau berubah ya. Udah dikasih tahu masih aja untuk menyelesaikan masalah nggak mau berubah juga. Diingetin berkali-kali nggak mau berubah juga. Apakah kita harus berdamai sama keadaan ini gitu? Apakah seperti itu Habib Usman? Damai aja deh, udah deh. Nggak mau berubah dianya gitu. Baiknya gimana Habib? Ya Silakan. akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang pasangan yang dia nggak mau berubah mungkin karena diamnya atau kebiasaan main gamenya atau cueknya, ini masih hal-hal yang wajar. Berusaha untuk tenangin, berusaha untuk berbicara yang baik, berusaha untuk mencontohkan yang baik, berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tetapi ketika dia sudah melakukan hal yang tidak baik dengan verbal, perkataan yang kasar, ataupun perbuatan yang kasar, ataupun main tangan, maka kalimat di sini adalah apakah kita harus berdamai sama keadaan? Ini yang paling penting poinnya. Ketika seorang laki-laki sudah main tangan, maka wajib bagi seorang wanita tersebut untuk menengahkan kepada orang tuanya ataupun kepada orang yang dihargai dan dihormatin. Atau kepada orang yang alim atau orang yang soleh. Sehingga dia bisa berubah dengan jauh yang lebih baik. Tetapi kalau masih yang biasa-biasa aja, pahamilah wahai suami. Wa'isarahunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu dengan cara yang baik. Ketika engkau mau dikatakan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan hambanya Allah. Ketika Rasulullah bersabda, khiyarikum linisa'ihim. Berbuat baiklah kamu. Ini wasiatnya Rasulullah. Berbuat baiklah kamu terhadap pasanganmu. Ketika kita berbuat baik dengan pasangan kita, berarti kita menjalankan sunnahnya Rasulullah. Ketika kita tidak berbuat baik terhadap pasangan kita, berarti kita tidak menjalankan apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tenangkan hati dan jiwa kita. Tenangkan pikiran kita. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah dari diri kita dicontohkan. Bagaimana cara merubahnya? Doakan. Bagaimana cara berubahnya? Musyawarah dengan cara yang baik. Saya mau bicara, saya mau ngobrol, saya ingin rumah tangga kita ke depannya ada yang namanya cinta kasih sayang. Sepertinya cinta kasih sayang kita ini berkurang dengan jalannya waktu. Ayo kita rubah, ayo kita bersama-sama membangun rumah tangga kita ini jauh lebih berkah lagi. Dengan cara apa? Mungkin boleh jadi jalan-jalan, healing, ada rezeki sedikit, ayo nginep di mana, jalan, ya kan? Misalkan nggak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat aja dulu. Misalkan di mana? Di puncak gitu misalkan, atau di Bandung atau di mana terserah. Yang paling penting Di belakang adalah rumah aja, Bib. Hah? Masak-masak. Oh di belakang rumah masak-masak. Ya udah, ya kan kerjakan dengan cara yang baik atau masak bareng, nyuci pakaian bareng, ya kan? Atau nyuci piring bareng, atau masak bareng, ya kan? Oh masakan apa kamu suka? Saya suka makan nasi pakai ayam, pakai sambal, pakai sayur asem. Sama-sama ngeluak gitu. Wah sambil ngulek bareng, ya kan? Udah, ya kan? Kerjakan bareng. Mungkin itu adalah hal yang romantis atau berkebun bareng. Karena belakang rumahnya ada kebun kecil. Bahwasanya apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya membangkitkan pasangan kita, membuat cinta kepada kita. Ini harus kita lakukan. Caranya ibu-ibu paham. Ibu-ibu saya yakin paham. Cuman emosionalnya dan egonya yang membuat tidak paham sehingga menimbulkan masalah yang baru. Saya yakin semua wanita di dunia ini memahami bagaimana caranya menyenangkan suami. Tapi karena ego, karena kecapeannya, karena ngurus anaknya, karena sibuknya, karena setan dasimnya. Akhirnya membuat pasangan nggak baik, benci, timbulnya emosional, timbulnya berprasangka buruk. Karena apa? Ulah diri kita sendiri. Bagaimana cara memperbaikinya? Memperbaikinya dengan ketenangan, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Rumah tangga adalah titipan. Rumah tangga disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperilaku yang baik dengan cara yang baik. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, sayangilah suamimu, cintailah suamimu. Surga kamu ada di suamimu, neraka kamu ada di suamimu. Sayangi. Dengan apa? Dengan rasa mencari ridhonya Allah dan Rasulnya sehingga mendatangkan kebaikan, ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam rumah tanggamu. Bib, maaf Bib, gara-gara ceramah Habib, Virus nelpon katanya aku disuruh pulang dulu, disuruh nyenengin pasangan dulu. Masya Katanya. Allah. Izin dulu ya, boleh ya? Gak ada hostnya. Gak ada hostnya ya. Aduh, Habib sih ngomong kayak gitu, langsung disuruh pulang aku. Punya duit berapa di kantong?
Nggak ada duit. Ya susah kalau. Iya nggak bisa. Kalau ada uang, ada rezeki, Heeh. pulang dari sini mampir ke mall. Oh. Beliin hadiah sama istrinya. Masalahnya Bib, ini kan 6:30 kelar. Mall bukanya jam 10. Masih lama. Tepuk tangan untuk Habib Usman. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, Ya. ada yang mau nanya sama Ustadz nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya Ustadz ya? Kelihatannya muka-mukanya mau nanya. Iya, semua mau nanya. Yuk kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustaz. Yang mau nanya ke Ustadz Maulana angkat tangan. Kesini aja ya karena udah mulai kompak dikit gitu ya. Ibu? Iya. Oke, Ibu silakan ikut saya. Ibu kasih salam dulu, habis itu mau nanya apa? Nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz. Namanya siapa? Nama saya Ustadz pengen tahu nama Iis. Ibu. Hah? Iis TS. ISTS. Ada senti ya? Ada Iis Dahlia, ada Iis TS. TS ya. Oh, TS-nya apa? Trans Studio. Apa maunya Ustaz? Mau nanya apa Ibu? Begini Ustaz. Yang saya akan tanyakan. Kalau ternyata pasangan saya selama ini saya rumah tangga hampir 40 tahun. Ternyata suami saya punya utang. Bukan suami ibu ya, suami orang ya. Suami saya. Beneran suaminya Ibu. Ya, terus Jadi bagaimana untuk menyikapinya? Apakah saya biasa harus lah. Utang menerima? Utang di warung mah biasa ya. Ya, bagaimana menyikapi kalau pasangan ada utang? Iya, Oke, saya siap. tanyakan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir dia bilang waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bu, kasih tepuk tangannya dong. Jadi ibunya punya cerita kalau udah berumah tangga lama tapi ternyata selama rumah tangga itu suaminya ngumpetin hutang. Itu harus gimana? Nggak dikasih tahu istri padahal rumah tangganya sudah lama Ustadz. Silakan Ustadz Maulana. Tidak ada manusia tidak punya utang. Minimal utang jasa. Betul tidak? Sekelas Nabi pun pernah punya utang. Jadi mohon maaf kepada ibu-ibu. Jangan kaget kalau suami punya utang di warung. Karena ibu yang pegang uangnya. Gak dikasih jajan. Gak dikasih jajan. Jamaah. Yeay. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Kalau ada pasangan punya utang, sikapi dengan cara. Yang pertama buat kita, sikap kita mengingatkan, menasehati, mendoakan, membantu. Sebisa kita. Itu yang pertama. Ingat pasangan kita, oh dia punya guru. Dia punya utang jasa sama gurunya. Dia punya orang tua, punya utang jasa sama orang tua. Makanya menantu harus baik sama mertua. Yang lahirin siapa? Mertua kan? Yang besarin siapa? Mertua kan? Yang nyokolain? Mertua kan? Yang membuat dia kerja? Mertua kan? Yang terima gajinya? Ibu kan? Ibu kan? Itu maksudnya. Jadi seakan-akan kita ini hanya sekadar berbakti, tidak bisa membalas. Sebenarnya jangan berbakti. Yang pertama sikap kita. Jangan kau tambah pusing. Kenapa kau carikan saya? Kasihan. Kayak di film kartun. Kasihan. Yang di rumah mohon izin ya. Kalau ada suami atau istri terlilit utang, coba dulu ingetin dulu, sadarkan, bantu. Jangan malah ditinggal, kasihan. Dia sudah ada masalah. Ini makanya jangan ada pinjol. Pinjaman online itu jangan. Judi online, jangan. Judi, jangan. Yang ketiga, maka gini, mohon maaf. Ada namanya bukan hanya tanggung jawab, tapi pelaksanaannya. Gimana kita bersabar, gimana kita mencara pembayarannya. Dan yang terakhir, rubah gaya hidup. Rubah gaya hidup. Uangnya dibagi 3. Hah, buat siapa? 30, 30, 30, 10.
1, 2, 3. 30, 30, 30, 10. Bagi 4 dong. Nah, yang 30-nya itu misalkan 100 juta. Heeh. 30 jutanya itu biaya bulanan. Oke, oh dipisah-pisah ya. Ya, bisa-bisa. 30%-nya biaya bulanan, 30%-nya biaya harian dibagi 30, 30%-nya jangan diganggu. Oke. Ini dana darurat. Yang 10-nya itu yang disedekain. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong. Gimana Ibu dengan jawabannya terjawab? Terjawab alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang mau nanya lagi boleh angkat tangannya. Karena Ibu duluan boleh deh. Silakan Ibu ikut saya sini. Kali ini dijawab sama Habib Usman ya. Silakan Habib. Boleh, silakan. Ya, terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari apa yang sudah tadi dijelaskan mengenai bagaimana problema dalam rumah tangga. Ya. Aku boleh tahu nama Ibu gak siapa? Oh ya, nama saya Ya. Nani Supeni. Nani Supeni. Sama dari Majelis Taklim Al Junaim Malangbong. Masya Allah. Ya. Kasih tepuk tangannya dong biar lebih semangat. Mau nanya Ibu Nani. apa sama Habib? Iya. Sama Habib Ustadz Maulana ngapain? Aku cuma ngarahin. Oh ya udah. Iya, iya. Silakan duduk kembali. Iya. Iya. Ya. Maaf Habib ingin saya bertanya. Boleh Ibu, silakan Dari Ibu. apa yang sudah tadi dijelaskan, ada yang sedikit Ganjel. mengganjal di hati saya yang mungkin sudah selama 37 tahun saya berumah tangga. Ada satu kebiasaan dari suami saya, kadang-kadang beliau itu suka mengeluarkan kata-kata yang kasar, Pak Ustadz. Nah, saya berusaha untuk bersabar, berusaha untuk ikhlas, tapi kadang-kadang kalau lagi moodnya lagi nggak enak, ya udah aja lah daripada begini terus. Oke. Gitu. Nah, saya ingin tanyakan sampai di mana batas kesabaran, keikhlasan dan penerimaan saya sebagai istri dari perlakuan suami saya tersebut. Apakah harus menerima aja apa enggak gitu ya Bu ya? Ya, di usia yang ya mungkin sudah Senja. tinggal, iya begitu. Itu Baik. diantaranya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Belum dijawab Bu? Iya, atas nanti Oh, iya, jawabannya. nanti jawabannya, iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya, Masya Allah bagus Ustaz sekali. Maulana. Semoga bisa mewakili banyak orang ya. Silakan Habib. Ustaz Syam, Mas Honi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai laki-laki dimanapun kalian berada. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Kalau kalian mau dikatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau kalian diam. Jangan kalian menyakiti pasangan kalian dengan kalimat-kalimat kalian. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kebaikan dan keberkahan dalam rumah tanggamu. Yang dimana engkau caci istrimu, engkau maki istrimu, dan engkau tidur bareng bersamanya di malam hari. Sehingga membuat hal yang buruk di dalam rumah tanggamu. Ketenangan cinta dan kasih sayang sulit didapatkan oleh pasangan yang mulutnya kasar. Rizki pun akan menjauh dari kamu. Rizki pun akan susah engkau dapatkan. Boleh jadi engkau akan mendapatkan yang haram. Sehingga apa? Lisanmu kotor, pikiranmu kotor, perbuatanmu kotor, hatimu kotor. Sehingga jauh daripada Allah dan Rasulnya. Perbaiki diri kita, ingat kepada Allah sehingga engkau akan mengerti dan memahami aturan Allah. Jadikanlah kamu hamba Allah. Bagaimana caranya? Berbuat baik dengan kebaikan yang ada di dalam lisanmu, hatimu dan pikiranmu. Dan bagi ibu, Masya Allah, sabar. Innallaha ma'asabirin. Allah bersama yang sabar. Doakan. Jangan henti-henti doakan. Ya Allah, rubahlah sifat suami kami. Ya Allah, rubahlah sifat suamiku ya Allah. Ya Allah, jagalah suamiku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisannya yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, jiwanya yang baik. Sehingga berkata-kata baik kepada kami dan anak-anak kami. Doakan. Dan berikanlah rezeki yang halal, yang berkah untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ingat, ketika kita mengetahui pasangan kita kasar,
pasangan kita pasangan yang tidak baik, kalimatnya kalimat yang tidak baik, maka jangan diladenin. Kalau kalian ladenin, api ketemu api kebakaran. Jadi ademin. Pah, ayah, ya kan, sayang, cinta, jangan kasar kalimatnya. Aku tidak pantas engkau kasarin, aku seorang wanita yang lemah. Aku seorang wanita yang lemah. Orang tuaku ngasih kepada kamu untuk diperlakukan yang baik, bukan untuk dikasarin. Orang tuaku kalau tahu kamu perlakukan seperti ini, dia gak akan ridho kepadamu. Bukan hanya orang tuaku yang gak ridho, Allah dan Rasulnya pun gak akan ridho. Karena amanat atau wasiat dari Rasulullah berbuat baik terhadap pasangan. Insya Allah, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Dan semoga dengan pelajaran ini lebih banyak lagi pasangan-pasangan yang ingin saling membahagiakan satu sama lainnya ya. Dan insya Allah bukan cuma di dunia, insya Allah bisa bertemu lagi nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.